Pak Sofyan, tadi Anda sudah bicara bahwa ini situasi global. Ya. Saya rasa semua orang juga paham bahwa ini situasi global, walaupun di dalam negeri kelompok politik juga menggoreng isu-isu ini dengan berbagai macam motivasi, dengan berbagai macam motif. Saya ingin menanyakan ke Anda soal situasi global ini. Ada yang mengatakan kita tidak bisa melawan apapun situasi seperti sekarang. Ya. Memang betul ya, karena memang situasi global ini kalau kita lihat di mana semua sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia ini akan menurun. Ya, cuma 3,2% tahun depan ini. Kita juga bicara, kemarin sudah bicara daripada Christine Lagarde yang dari IMF juga memperlihatkan penurunan ekonomi dunia, ketidakpastian ekonomi dunia, kecuali Amerika, dia bilang, ya, yang membaik. Yang lain, China itu lebih jelek daripada kenyataannya yang terjadi. Juga pertumbuhannya juga akan lebih turun lagi. Amerika, saya interrupt. Amerika katanya tenaga kerjanya dari dulu pengangguran 10%, sekarang tinggal 5%, lalu kemudian otomotifnya mulai naik. Betul. Jadi memang Amerika ya masih baik karena mereka mempersiapkan diri cukup lama sebenarnya untuk memperbaiki ini. Nah, tapi yang lain, Pak, yang menjadi lokomotif dunia sebelumnya, yaitu negara-negara Eropa, BRICS, ya toh, yaitu belum sudah itu kita lihat Jepang dan Korea. Ini kan semua yang kita anggap tadinya lokomotif dunia. Sekarang tinggal satu Amerika, pasti pincang ini semua kan. Nah, jadi tidak mungkin dia bisa mengangkat ekonomi dunia itu sendiri. Jadi dia membutuhkan bersama-sama ini. Sebenarnya ya, waktu kami ke Korea kemarin sama Pak Yusuf Kalla, kelihatan sekali pengusaha-pengusaha Korea itu ingin mencari tempat keluar juga. Karena mereka merasa mereka perlu market, mereka perlu tempat untuk produksi yang lebih rendah dari mereka. Nah, mereka lihat salah satu adalah Indonesia. Betul. Nah, jadi saya pikir kemudian kesempatan kita ini besar sekali kalau kita memperbaiki kita punya dalam negeri. Betul. Sebenarnya ini masalah kita dalam negeri, bukan masalah orang luar. Kalau you baik dalam negeri semua, pasti orang banyak masuk ke kita. Pak Sofyan, kalau Anda bilang Korea ingin ke sini, saya juga bulan lalu itu ke Jepang dan itu ketemu termasuk menteri MITI-nya. Itu luar biasa dan mereka melihat kita masih seksi. Betul. Dan ini even China juga begitu. Tidak heran soal proyek kereta cepat orang berebut kan? Ya. Jadi semua berebut. Power plant juga berebutnya bukan main antara semua. Itu betul, power plant. Power plant saya ingin tanyakan power plant ini. Karena ada yang bilang kita tidak akan mungkin bisa bangun sebanyak itu. Lalu kemudian ada yang bilang cukup sekian. Sebetulnya minatnya gimana? Kan Anda tahu. Sekarang ini kalau saya bilang, ini oversubscribe kalau di saham itu. Sekarang ini kalau di tempat kami, di Wakil Presiden, ada 50.000 megawatt yang sekarang minta. Yang kita harus bukti kontes supaya kita cuma perlu 35.000 sebenarnya dalam tahun. Sekarang bagaimana kecepatan kita untuk menyetujui mereka, setelah itu juga memberikan persyaratan supaya mereka mulai bekerja. So kalau mengerjakan power plant ini paling sedikit hasilnya baru kita rasakan 3 tahun ke depan. Ya toh, so mereka juga harus cari dana dulu, cari tanah, cari macam-macam, biarpun semua rencana itu sudah ada di PLN sebenarnya untuk 35.000. Jadi saya pikir sebenarnya ini sudah ada dalam pipeline pemerintah. Ini kita percaya bisa, karena sekarang antara lain perusahaan-perusahaan Indonesia kenapa banyak sekali yang berminat. Dulu mereka akan jualan batu bara. Sekarang batu bara begitu rendah, lebih baik dia jual listrik. Jauh lebih untung dia. Betul. Karena ada kepastian harga dan lain-lain toh. Batu baranya bisa disuplai ke listriknya dia. Jadi semua ini sebenarnya momentumnya paling tepat menurut saya sekarang, karena ini paling visible yang mereka anggap. Ya. Dan memang pemerintah untuk menarik investasi kasih untung juga lebih banyak sedikit, mungkin tambah 1 sen dah harganya supaya orang banyak berinvestasi di kita. Jadi semua taktik itu kita harus pakai karena kita memang butuhkan. Kita butuhkan bukan cuma untuk reserve, karena Singapura itu listrik itu reserve itu adalah 100% dari kemampuan dia supaya tidak ada terjadi mati-mati lagi lampu. Ya toh, Malaysia 50%. Belum kita lihat pertumbuhan ekonomi kita. Belum kita lihat tanpa listrik nggak ada industri yang akan masuk ke kita. Apa penjelasan Anda, Pak Sofyan? Tadi Anda sudah bicara soal BRICS, negara-negara maju yang turun dan bahkan negatif pertumbuhan. Sementara Indonesia itu sebetulnya nomor 4 yang masih tumbuh. Betul. Di bawah India, Cina, Filipina, lalu kemudian kita. Kira-kira kalau lihat seperti ini, apakah kita krisis atau gimana? Kita harus sebenarnya begini ya, kita krisisnya sebenarnya belum. Cuma kita ini menurut saya harusnya bisa tumbuh lebih banyak, bisa lebih cepat dan lebih tinggi. Ini kita 4,7 ini sebenarnya tanpa kerja apa-apa kita masih tumbuh 4,7. Kalau itu kan karena kita makan, kita belikan. Kalau ini kita sedikit bekerja, mungkin kita sudah tumbuh di atas 5%. Kalau kerja keras bisa tumbuh di 6-7%. Tidak ada alasan untuk perlambatan ini sebetulnya lebih lama.
Pak, ini negara terlalu kaya dan terlalu besar sebenarnya untuk tidak bisa tumbuh besar, tumbuh yang cukup tinggi. Kita ini yang bikin tidak mau kerja, mau enak-enak saja, sehingga akhirnya kita tidak bisa tumbuh tinggi-tinggi, malah sebagian mungkin juga kita bekerja secara tidak efisien, malah ada yang korupsi dan lain-lain. Jadi semua ini harus kita rombak cara berpikir daripada kita Cara semua. berpikir kita bisa rombak, tetapi kan pukulan informasi dari luar kan begitu banyak. Ya. Kita bicara misalnya baru isu atau baru Gubernur Bank, the Fed Ya. bicara soal kemungkinan menaikkan suku bunga, kita juga goyang, bukan dolar pulang kampung. Betul. Memang sebagian besar karena impor dolar ini juga banyak ke dalam negeri kita kan, beli saham, beli sun, beli segala macam itu. Memang ini tentu ada akibatnya yang kita harus hitung-hitung, ya toh. Maka itu di dalam kebijakan-kebijakan kita ini sebenarnya kita itu harus masuk untuk investasi, bukan yang namanya jual beli saham yang jangka-jangka singkat yang setiap saat bisa keluar masuk itu tidak perlu terlalu banyak kita perhatikan. Kita perbaiki semua apa yang diperlukan oleh investor untuk masuk di sini. Yang ini nanti ngikut aja. Cuma kalau kita nanti tergantung kepada capital market, kepada ini yang setiap saat bisa keluar masuk, susah kita. Jadi saya pikir ini nomor 2 lah kita perhatikan. Kita perhatikan dulu investor betul yang mau masuk ke kita, apa yang mereka inginkan, kita kasih dulu. Bagaimana cara supaya satu bahasa sehingga kita lah yang mendikte psikologi pasar. Karena selama ini kan nyaris kita tidak bisa sama sekali. Kita didikte pasar malah maunya apa. Itu maksud saya. Ya itu saya pikir apa yang kita perlukan adalah leadership yang meyakinkan pasar, tapi juga berbuat untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Jangan kita tergantung daripada pasar. Pasar harus mengikuti maunya kita sebagai pemerintah. Dan di sini menurut saya yang kita kehilangan akal terus, di mana seolah-olah kita ini dimainkan oleh pasar. Orang bilang begini begitu, kita sudah panik sendiri. Nggak ada yang perlu diperhatikan. Yang perlu kita perhatikan di dalam kita sendiri, domestic market. Apa yang kita harus bikin supaya kita bisa bersaingan dengan dunia luar, menarik investasi. Ini kita selama ini nggak pernah lakukan. Kita ini tergantung kepada ucapan-ucapan daripada pemain-pemain internasional. Bahwa begini, begitu, udahlah nggak usah dengar itu, yuk kerjakan aja pekerjaan rumah yuk, pasti lebih maju kita. Pak Sofyan, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali.